Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adianto dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif NIM 520 520 24 22 006. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS agama. Setelah menonton video tersebut, apa pelajaran terpenting yang bisa diambil? Berdasarkan pemahaman saya, pesan penting yang kita ambil dari video tersebut adalah ketika Anda yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus membantu dengan ikhlas semampu kita tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, di dalam video tersebut juga ditunjukkan sikap toleransi antar umat beragama. Di akhir video juga terdapat kutipan yang menjelaskan pentingnya toleransi, sikap gemar menolong, dan toleransi sering dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam video tersebut juga terdapat pesan yang tidak kalah penting bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Adil. Setiap orang yang melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan balasannya, baik muslim ataupun non-muslim. Nomor 2. Coba buat hasil istijat di era disrupsi seperti sekarang. Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jual beli juga termasuk jenis kegiatan yang dihalalkan dalam Islam. Kegiatan jual beli pun sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hingga saat ini sering berkembang zaman, sistem jual beli pun ikut berkembang juga. Sekarang sudah banyak yang mendirikan pusat pembelanjaan secara online ataupun disebut marketplace. Marketplace ini sangat memudahkan sekali untuk para orang tua maupun orang-orang yang susah pergi ke pasar maupun mall untuk memberikan kebutuhan sehari-hari. Salah satu platform marketplace yang masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2015 adalah Shopee. Shopee berasal dari Singapura dan termasuk salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang menawarkan transaksi jual beli secara online. Shopee ini berbentuk aplikasi yang tersedia pula di smartphone agar memudahkan konsumen untuk mengakses aplikasi ini. Shopee juga memiliki banyak fitur, salah satunya adalah fitur Play Later. Dalam Islam, Shopee Play Later termasuk dalam akad qardah. Akad qardah di sini adalah bentuk suatu akad antara si peminjam dan yang meminjamkan uang dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan. Pada umumnya, hukum qardah adalah sunnah bagi orang yang meminjamkan sebagai hartanya serta merubah atau diperbolehkan bagi seseorang yang mengutang. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah melipatkan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Praktik Shopee Play Later dalam pandangan Islam sudah memenuhi rukun dan syarat akad qardah atau pinjam meminjam. Nomor 3. Dalam pandangan Al-Quran, nafsu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itu, sisi dalam manusia ini harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dibanding sisi fisiknya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Syam ayat 7-8 yang berbunyi, demi nafsu serta penyempurnaan ciptaan Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Menurut Anda, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya, atau sebaliknya bagaimana? Jelaskan. Menurut saya, hawa nafsu merupakan faktor utama dan berperan penting bagi kehidupan semua umat manusia. Jika hawa nafsu dapat kita kendalikan, maka akal pikiran akan memegang kendali jiwa. Untuk meredam gejolak hawa nafsu, kita harus memegang teguh agama dengan mengamalkan ajaran yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulullah. Cara agar kita dapat mengendalikan hawa nafsu dengan antara lain dengan berpuasa, rajin beribadah, mengisi waktu
luang dengan kegiatan positif yang dapat menjauhkan kita dari pikiran dan perbuatan negatif. Serta yakin bahwa Allah Maha melihat dan setiap perbuatan kita akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Nomor 4. Dalam surat An-Nisa 3 disebutkan, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahlah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir kamu akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ayat ini menceritakan 2 pilihan dalam menikah wanita, yaitu poligami atau monogami. Menurut kalian mana yang paling afdol? Jelaskan. Menurut saya lebih afdol monogami, karena manusia pada dasarnya sulit untuk bersikap adil, sebab manusia bertindak menggunakan perasaan, tidak seperti robot yang sudah diprogram untuk melakukan suatu pekerjaan. Tidak peduli dengan siapapun, ia akan bertindak sama. Selain itu, menurut saya dalam hubungan poligami, permintaan tiap-tiap istri pasti berbeda-beda sehingga sulit untuk mencari takaran adilnya. Nomor 5. Berbakti kepada kedua orang tua wajib hukumnya, namun jika keduanya menyuruh kamu untuk berbuat yang melanggar syariat, bagaimana solusinya? Berbakti pada orang tua artinya kita berbuat baik pada orang tua dan juga menjaga orang tua dalam jalan kebaikan dan kebenaran, menjaga orang tua di jalan yang diridhai Allah. Jika orang tua kita melakukan kesalahan atau melakukan hal yang keliru, lantas kita mengingatkannya, maka itu juga bagian dari berbakti pada orang tua. Selama kita menggunakan cara dan bahasa yang baik dan sopan, maka tidak durhaka bila seorang anak menolak permintaan orang tua demi menjalani jalan yang benar. Tidak dosa seorang anak menolak permintaan orang tua jika perintah orang tua justru membawa pada keburukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.